Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu mikrotik Firewall. Ya, kita langsung daftar isi. Daftar isinya ada beberapa bagian, ada Firewall filter, konsep giant, Firewall filter, konsep IP, dan banyak seterusnya. Terus kita lanjut ke Firewall filter CAN, yaitu Firewall filter CAN yaitu mikrotik memiliki fitur bernama Firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur ini berjalan dengan baik dan optimal, hal kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, jadi input memblokir paket data yang menuju router, output memblokir paket yang bersumber dari router, terus yang terakhir ada forward memblokir paket yang melewati router. Itu jadi tentang Firewall filter CAN. Terus kita ke bab selanjutnya ada Firewall filter konsep IP10. IP paket yang sudah difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu web, FTP atau ICMP atau DNS. Inilah yang disebut dengan IP. Nah, ini contohnya gambar-gambaran seperti ini. Ada lalu ke aksion, lalu IP-nya, terus ada lalu ke aksion ya, ini. Dan dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita temukan, maka aksion apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan IP10. Terus ke bawah selanjutnya ada Firewall filter concept strategy, itu accept pay drop in. Ini menekan tindakan merip atau menerima lalu lintas yang diizinkan. Artinya, kita secara eksplisit menentukan lalu lintas mana yang diizinkan dan semua lalu lintas lainnya secara otomatis diblok. Lalu ada drop any access file. Ini menekan tindakan atau membuang atau memblokir semua lalu lintas secara default, dan kemudian secara eksplisit mengizinkan lalu lintas yang diperlukan. Pada dasarnya, ini adalah konsep blacklisting, jadi semua yang diperbolehkan akan diblok. Jadi itu penjelasan dari Firewall filter konsep stage ya. Terus ada kasus 1. Hanya beberapa FVC yang bisa ping router, sisanya tidak identifikasi. Yang pernah identifikasi PPC, konfigurasi router, konfigurasi konektivitas, konfigurasi tabel root, kabel konfigurasi grup keamanan, terus konfigurasi network ACLS atau pengujian. Itu yang kasus pertama. Terus lalu ada kasus yang kedua, itu hanya beberapa FPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Yaitu ada identifikasi dan kategorikan PPC, konfigurasi security group server, konfigurasi network ACLS, terus konfigurasi tabel root. Yang terakhir lalu ada pengujiannya di terakhir. Terus yang selanjutnya kita masuk ke kasus yang ketiga. Jadi hanya beberapa PPC yang tidak bisa diakses ke internet, sisanya bisa. Itu ada identifikasi dan kategori PPC, konfigurasi internet gateway, konfigurasi table route, net gateway, network ACL, dan security group. Lalu yang terakhir ada pengujian. Terus kita ke selanjutnya, yaitu kasus keempat, yaitu memblokir YouTube dari sisi klien. Memblokir YouTube dari sisi klien menggunakan Firewall bisa dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada jenis Firewall yang Anda gunakan dan tingkat kontrol yang Anda inginkan. Yaitu yang pertama ada memblokir berdasarkan nama domain, yaitu suka disebut DNS. Akses konfigurasi Firewall, cari opsi untuk memblokir domain atau filter DNS, tambahkan www.com www.youtube_com dan domain ke daftar blokir. Yang terakhir, simpan perubahan konfigurasi. Terus yang kedua, memblokir berdasarkan alamat IP. Itu cara alamat IP server YouTube, akses konfigurasi Firewall, cari opsi untuk memblokir alamat IP, tambahkan alamat IP YouTube ke dalam daftar blokir. Yang terakhir, simpan perubahan konfigurasi.
Nah, itu jadi penjelasan dari kasus yang keempat. Terus kita selanjutnya kepada bab selanjutnya. Ada Firewall Filter Log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai diinginkan melalui Firewall Filter dengan menggunakan extend log. Ini contohnya gambar-gambarnya. Nah, itu ada fitur-fitur Firewall Log, itu informasi dasar koneksi, status koneksi, detail aturan firewall, informasi tambahan, dan fitur manajemen log. Nah, jadi itu penjelasan tentang log. Lanjut kita ke bab selanjutnya, ada Firewall Filter NTP atau disebut Network Time Protocol. Pengaturan waktu pada router board mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan dan berguna untuk mengimplementasikan rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP ada yang namanya SNTP, yaitu mode operasi NTP, client mode, server mode, pair mode, broadcast, dan multicast. Nah, jadi itu penjelasan dari networking time protocol. Lalu ada Firewall Address List Concept. Address list digunakan untuk mengatur berdasarkan grup IP satu LAN. Address list dapat berupa subnet, range IP, dan spesifik IP. Itu beberapa address dengan nama grup yang sama. Keren. Nah, di ini contoh gambarnya. Dengan mengelompokkan alamat IP dan menyederhanakan aturan firewall. Daftar alamat membantu administrator untuk meningkatkan efisien, fleksibilitas, dan keamanan. Lalu Firewall Filter NTP adalah fitur yang sangat berguna untuk mengelola dan mengelompokkan alamat IP. Kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk Firewall Filter. Daripada buat rules satu persatu mstack, maka kita bisa mengelompokkan saja dengan address list. Fungsi utama yaitu pengelompokan alamat IP, yang kedua penggunaan kembali dan aturan firewall, yang terakhir ada peningkatan efisiensi. Itu penjelasan tentang NTP adalah networking. Terus address list untuk firewall net. NAT. Firewall net sempat kita gunakan sebelumnya pada bab internet gateway saat ingin menghubungkan jaringan client ke internet. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Yaitu prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan konsep IP10. Namun, bagaimana jika ingin mendirikan beberapa PC bisa terinternetan? Tidak hanya satu PC saja, maka dari itu bisa memanfaatkan yang namanya address list. Pada action firewall terdapat firewall NAT terdapat 3 type yang umumnya digunakan secara NAT dan DSTN NAT. Firewall NAT yaitu suka disebut network address translation. Ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan IP dan TEN. Fungsi utamanya adalah NAT ini memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan pribadi atau LAN untuk berbagai satu alamat IP publik saat terhubung ke internet. Ini dilakukan dengan menerjemahkan alamat IP pribadi perangkat menjadi alamat IP publik firewall. Ya, itu penjelasan dari firewall NAT. Firewall NAT ScreenNet. RSNet suka disebut Source NAT adalah jenis network address translation yang digunakan dalam firewall. Fungsinya adalah untuk memodifikasi alamat IP sumber dan trafik keluar outbound. Biasanya SRNCNet digunakan ketika ingin menyembunyikan alamat IP internal dari sebuah jaringan dan menggantikannya dengan alamat IP publik atau IP lainnya yang lebih umum, dan digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Itu masquerade digunakan menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Terus RSNet digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Itu jadi penjelasan firewall NAT ScreenNet.
Terus ada bab selanjutnya ada konfigurasi DNS server. Konfigurasi DNS server adalah proses pengaturan server domain name system agar dapat menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP dan sebaliknya. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya relatif ke internet. Langkah-langkah konfigurasi DNS server, instalasi perangkat lunak DNS. Yang ketiga, konfigurasi file. Yang keempat, konfigurasi zona DNS. Yang kelima, pengujian konfigurasi. Terus yang keenam, yang terakhir, keamanan DNS. Selanjutnya ada konfigurasi DNS server. DNST NAT atau disebut Destination NAT adalah jenis Network Address Translation yang digunakan untuk memodifikasi alamat IP tujuan dari paket data yang masuk inbound traffic. Biasanya DNST NAT digunakan untuk forwarding atau mengalihkan traffic dari alamat IP publik ke alamat IP privat di dalam jaringan lokal dan digunakan ketika klien internet ingin mengakses jaringan dari internet. DNST digunakan ketika akan mengakses melalui internet forwarding atau melempar traffic keluar router. Direct digunakan ketika melakukan traffic ke router itu sendiri. Contoh hotspot web proxy, DNS server dan router. Nah, sekian dari penjelasan kali ini. Mohon maaf bila kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.